Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari yang indah, hari yang Tuhan beri kepada saya dan saudara. Masih berlaku kemurahan Tuhan atas saya dan saudara. Saudara saya dicintai oleh Tuhan karena kemurahan Tuhan saja. Kita boleh ada sampai dengan hari ini. Mari saya ajak saudara kembali membaca kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang kelima. Mazmur 32 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudaraku, satu-satunya jalan, satu-satunya cara untuk saya dan saudara memperoleh sukacita, memperoleh damai. Pada ayat yang pertama di sana dikatakan mendapatkan kebahagiaan. Hanya dengan cara apa? Kita mengakui segala pelanggaran kita, segala perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan, kesalahan kita, satu demi satu kita utarakan, kita ungkapkan, kita mengaku di hadapan Tuhan. Dari sanalah sehingga Tuhan mengampuni dosa kesalahan kita, pelanggaran kita. Segala kesalahan tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan. Saudaraku, ini yang boleh saya katakan, satu-satunya cara, jalan untuk kita bisa diampuni oleh Tuhan, hanya karena kita mau bertindak untuk mengaku di hadapan Tuhan. Sama sekali tidak ada satupun yang disembunyikan di hadapan Tuhan. Kita buka semua. Tuhan, aku sudah salah. Tuhan, aku sudah melanggar. Tuhan, aku sudah berdosa. Kita akui semuanya itu. Mazmur sudah melakukan itu. Mazmur sudah mengakui segala dosa dan kesalahan. Sehingga apa yang dia peroleh? Dia mendapatkan kebebasan, dia mendapatkan damai, dia mendapatkan sukacita yang dari Tuhan. Tidak berhenti sampai di sini, saudaraku. Tidak berhenti sampai di sini. Karya Tuhan atas hidup saya dan saudara, mengampuni dosa kesalahan saya dan saudara. Tidak berhenti sampai di situ. Tetapi kita coba baca. Kita lanjutkan baca pada ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan jalan. Saya ulang lagi. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudaraku, setelah kita diampuni, kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Kita tidak ditinggalkan oleh Allah. Justru Allah menuntun langkah-langkah hidup kita. Langkah demi langkah dituntun oleh Tuhan. Dia mengajar kepada saya dan saudara jalan yang harus kita tempuh. Dia memberi nasihat. Oh, indah sekali, saudara. Sehingga kita tidak jatuh lagi kepada dosa dan pelanggaran yang sama, atau dosa yang baru yang kita perbuat. Karena apa? Kita dituntun, ditunjukkan jalan, diberi nasihat oleh Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bebas merdeka tadi itu, kemudian kita seenaknya bertingkah laku seenaknya, merasa sudah bebas, merasa sudah merdeka lagi, sudah tidak ada di bawah kutukan hukum dosa lagi. Tetapi kita dituntun oleh Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan. Dia masih mengasihi, kasihnya masih berlanjut. Dia yang maha pengampun, maha pengasih tadi itu, dilanjut hingga pada akhirnya nanti. Saudaraku, indah punya Allah yang seperti ini, punya Tuhan yang seperti ini, mengasihi saya dan saudara. Hati ini bangga, hati ini senang
karena punya Tuhan yang hebat seperti itu. Saudaraku, mari kembali lagi. Setiap dosa pelanggaran kita, mari kita akui, jangan disembunyikan. Saudara dan saya akan merasakan sukacita. Dan kasih Tuhan masih berlanjut. Dia mengajar, dia menunjukkan jalan, dia menasehati saya dan saudara. Menasehati saya dan saudara penuh dengan kasih. Saudaraku, mari jangan lupakan dia, Yesus Tuhan kita, Juru Selamat kita. Sepanjang hari ini, aktivitas saudara, ikut sertakan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati saudara, dia Immanuel buat saudara. Haleluya, amin.